Mas, bisa diceritain mungkin awalnya dari mana ide itu muncul? Ya, sebenarnya konsep ini awalnya dari tahun 2019 memang saya sudah dihubungi oleh Siniawa Entertainment untuk melakukan konsep ini. Namun karena adanya pandemi di tahun 2020 dan 2021 kami terpaksa menundanya. Sudah lama keinginan konsep untuk melakukan konsep tunggal, tapi baru Siniawa Entertainment lah yang benar-benar serius datang ke saya dan memang benar-benar datang karena ingin membuat sebuah konsep yang memang bisa mengakomodir semua karya-karya saya dari dulu hingga sekarang. Tapi setelah banyak penyanyi lain 10 tahun, 20 tahun, kenapa Mas Indra akhirnya butuh waktu lebih dari 40 tahun untuk ya konser gitu Mas? 47 tahun 47 ya. tahun. Karena memang saya tidak, sejujurnya saya memang senang berkarya. Saya tidak pernah berpikir bahwa karya itu harus dibuat sebuah tanda 10 tahun berkarya, 20 tahun berkarya, 30 tahun berkarya. Saya tidak pernah melihat itu sebagai suatu pencapaian gitu, karena memang saya senang bikin musik, saya senang berkarya, saya selalu ingin mencari yang baru, saya selalu ingin mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dari apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan, sehingga tidak terasa ternyata sudah 47 tahun saya nggak pernah bikin konser tunggal gitu. Jadi ini memang sebuah ketidaksengajaan aja sih, baru sekarang bahwa ternyata waktu begitu cepat berjalan, saya tidak merasakannya itu sebagai sebuah waktu yang lama gitu. Memang kerasanya kayak baru kemarin gitu, saya tahun 78 bikin album gitu, ternyata udah lama juga. Indra, Kenapa tadi diartikan sebagai konser terakhir dan Iya, terakhir? ya itu dia, karena saya 47 tahun berkarya dan baru bikin konser tunggal seperti sekarang. Dan kalau misalnya saya setelah konser ini kembali fokus kepada karya-karya saya, akan membutuhkan 47 tahun lagi baru bikin konser yang serupa, dan kayaknya nggak mungkin ya saya bikin konser dan menunggu 47 tahun lagi. Jadi this is the first ever concert dari 47 tahun berkarya dan tidak mungkin akan diulang lagi untuk another 47 years. Mas Indra, yang menarik juga kan bagaimana mengkurasi 95 album ya. Ya. Itu ada pengalaman menarik nggak sih? Maksudnya untuk akhirnya menentukan sebuah lagu masuk dalam repertoar konser ini? Ya, agak cukup ada yang mudah, ada yang susah. Ya, yang mungkin yang mudah karena memang dia cukup stands out, cukup mempunyai track record sebagai hits gitu ya, sehingga itu langsung gampang lah milihnya. Yang susah justru adalah lagu-lagu yang gitu ya. Jadi saya harus bikin sebuah kolom-kolom gitu, kolom lagu-lagu yang hits, kolom-kolom lagu yang instrumental, kolom lagu yang tidak begitu hits tapi ternyata banyak yang tahu. Kemudian lagu-lagu yang dari grup-grup project saya seperti grup Java Jazz, grup Indra Lesmana Project, grup Krakatau. Itu pun harus saya teliti dengan sangat hati-hati, kira-kira lagu-lagu apa saja. Nah itu setelah dari sekian lagu akhirnya terkurasi 100 lagu. Dari 100 lagu itu nggak mungkin dibawain semua, kurasi lagi menjadi 50 lagu itu nggak mungkin juga dibawain 50 ya, kurang-kurangin dikit akhirnya 40 pun tidak mungkin juga dibawakan semuanya, sehingga kita pilah-pilah, ada yang dimainkan di Jakarta, ada yang dimainkan di Bandung, ada yang dimainkan di Jogja dan di Bali. Mas, yang menarik juga adalah Medley ada ya. Artis-artisnya penyanyi lainnya ada yang diundang penyanyi muda juga, salah satunya anak juga nih, alasannya seperti apa? Iya, ada beberapa penyanyi muda ya yang ikut, mungkin yang paling muda Leodra gitu. Eva juga, kemudian ada penyanyi lainnya seperti Andin, Rita, Vito, Kakak, Ance, Bobby. Mereka semua adalah pertama, dan nama-nama saya ingin mengajak penyanyi yang bukan karena dikenal, bukan karena mereka punya suara yang khas saja, tetapi memang karakternya cocok dengan lagu yang mereka akan nyanyikan. Jadi saya pilih lagu, oke, ini lagu ini, siapa yang kira-kira pantas bawain ini ya. Itu yang pertama harus saya pikirkan. Baru habis itu saya hubungin, bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya harus kamat dengan nama yang lain lagi kan. Bahkan ada yang lagu yang sampai terakhir banget baru saya dapat penyanyi yang cocok, ini kayaknya dia nih harus nyanyi gitu, dan akhirnya dapat. Jadi memang
teman-teman yang terlibat di sini bukan hanya memang penyanyi-penyanyi yang keren, bukan hanya penyanyi-penyanyi yang berkarakter, tapi yang sesuai dengan komposisi lagu. Eva sendiri akan membawakan lagu yang mana tuh Mas? Bocoran dong. Eva pastinya akan menyanyikan lagu yang saya sempat garap bersama dia, ya, kayak Angels on My Side misalnya, kemudian lagu-lagu yang sering kita bawakan bersama di atas panggung. Selebihnya ya datang aja ke konser. Ada kesulitan nggak sih buat penyanyi-penyanyi itu nggak mengutang waktu juga apa? Iya sih, aku alhamdulillah teman-teman semuanya sangat mendukung.